Yeah. Muy rote. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, kode Eren Switela perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, kode Eren Switela perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Nama Switela saat ini tengah ramai dibicarakan oleh sebagian pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Eren Switela dianggap layak untuk memperkuat Timnas Indonesia U17 yang akan beraksi di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Switela sendiri adalah pemain berdarah Indonesia Turki, kandungnya, Dodi Swote yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Sementara ibunya berasal dari Tukri. Pria berusia 16 tahun tersebut pun lahir di Australia dan memulai karirnya di negeri Kangguru. Kini ia pun bermain untuk Boleyn Lions FC yang berkompetisi di kasta kedua Liga Australia. Melihat perkembangannya di sepak bola Australia, pencinta sepak bola tanah air pun tertarik melihat Eren Switela berseragam Timnas Indonesia U17. Apalagi saat ini PSSI pun sedang mencari para pemain keturunan yang dapat membantu Garuda Asia untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Bak Gayung bersambut, Eren Switela tampaknya cukup tertarik untuk membela Timnas Indonesia U17. Meski belum menyatakannya secara langsung, Eren Switela seakan memberikan kode dengan mengupload sebuah video dirinya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Indonesia. Kami juga kalau ada yang kirim video, pemain keturunan, kami terima. Kemudian nanti kalaupun ada pemain yang orang tuanya asal Indonesia, tetapi tak ada paspor Indonesia, kami cari cara supaya paspor Indonesia. Kami akan seleksi semua. Baru kami pilih, untuk Timnas Indonesia U17, ucap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, Sabtu, 8 Juli 2023. Bima Sakti cari kiper tinggi 180 cm untuk Piala Dunia U17. Aidan Julian Bonfanie bisa jadi solusi. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti secara terang-terangan mencari kiper berpostur tinggi. Bahkan Bima Sakti menyebut secara rinci dengan postur 170 hingga 180 cm ke atas. Hal tersebut merupakan upaya Bima Sakti dalam menghadapi Piala Dunia U17. Kriterianya yang pertama ada kualitas pemain, kualitasnya skill individu dan secara chemistry dengan teman setim, mental, kata Bima Sakti. Kemudian postur tubuh juga disesuaikan dengan posisi, seperti kiper itu harus 170 cm, 180 cm, ke atas. Kemudian back, gelandang, striker, itu ada kriterianya, imbuhnya. Dengan kriteria tersebut sejatinya Bima Sakti akan kesulitan. Namun, ada sosok kiper berpaspor Indonesia yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Bima Sakti. Ia adalah Aidan Julian Bonfanie, kiper keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain di AVV Zeeburgia U16, klub muda asal Amsterdam. Tentu Aidan cocok mendapatkan kesempatan untuk seleksi Timnas Indonesia U17. Selain cocok dengan kriteria Bima Sakti, Aidan juga tak perlu dinaturalisasi. Ia memiliki paspor Indonesia lantaran sang ibunda berasal dari Tasikmalaya. I am Dutch and Indonesian, I have both passports in Indonesia. I come from Bandung and Tasikmalaya, tulis Aidan Julian Bonfanie dalam pesan.
Profil Rosoul Chamara, gelandang gacor Garuda Select yang digoda perkuat Timnas Indonesia U17. Sosoknya ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan sampai viral di platform TikTok lewat unggahan akun Garuda Select. Pemain asal Senegal itu diklaim memiliki kualitas mengontrol bola dan umpan yang ciamik, disertai stamina top untuk bermain dalam tempo waktu lama. Garuda Select bahkan tak segan memberi predikat Rosoul sebagai jenderal lapangan, kualitasnya mengatur permainan tak diragukan lagi. Berkat viralnya unggahan tersebut, banyak netizen yang berharap dan meminta agar Rosoul dipanggil memperkuat Timnas Indonesia U17. Rosoul dirasa sebagai pemain yang cocok memegang peran berat dari Bima Sakti selama tampil di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui apakah Rosoul memiliki darah keturunan Indonesia, mengingat statusnya sebagai pemain asing di Garuda Select. Hal itu mungkin saja terjadi mengingat beberapa waktu lalu Rosoul sempat mengungkapkan kesukaan terhadap makanan-makanan Indonesia. Erick Thohir Pak tolong ambil stiker di sini untuk U17 Pildun nanti Chamara ini juga bagus untuk jenderal lapangan tengah, ucap Nick. Naturalisasi buat JD Jenderal U17 World Cup, tambah pengguna akun Ari. Soal pemain naturalisasi yang bakal main untuk Timnas U17 Indonesia, Kemenpora tunggu data dari PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sudah dikebut mulai saat ini. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo angkat bicara soal persiapan Timnas U17 Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia tidak punya banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, Indonesia baru ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Juni lalu. Sementara Piala Dunia U17 2023 sudah kick-off pada 10 November 2023, hal itu yang membuat PSSI mengebut persiapan Timnas U17 Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sudah dikebut mulai saat ini. Adalah warga-warga diaspora, artinya warga keturunan atau yang memiliki darah dari Indonesia, ujarnya. Meski begitu, pihaknya mengaku masih belum menerima data pemain-pemain yang bakal diajukan untuk proses naturalisasi oleh PSSI. Sejumlah nama sudah dikait-kaitkan bakal menjalani proses naturalisasi. Nama pertama tentu Elber Jardim yang saat ini tampil di Sao Paulo FC. Rosoul Chamara juga disebut-sebut bakal diajukan oleh PSSI dan Kemenpora untuk menjalani proses naturalisasi. Diharapkan proses naturalisasi bisa membantu prestasi Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Apalagi Timnas U17 Indonesia belum tampil secara kompetitif sejak Oktober 2022. Kita memprioritaskan, sebagai jalan shortcut, menuju prestasi. Adalah warga-warga diaspora, artinya warga keturunan atau yang memiliki darah dari Indonesia, ujarnya. PSSI sudah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia dan bakal melakukan seleksi pemain. Dengan waktu yang sangat singkat, jalur naturalisasi bisa jadi salah satu alternatif untuk mengakselerasi kualitas Timnas U17 Indonesia.